kelompok yang dipicu sengketa lahan di Jalan Profesor Abdul Basalamah, X-Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, kembali pecah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Polisi mengungkap bentrokan antar kelompok ini telah berhasil dibubarkan meski sempat dipukul mundur oleh pelaku. 26 Juli 2026. Situasi mulai kondusif setelah terjadi bentrokan yang merembes di tengah Jalan Raya Abdullah Daeng Sirua, tepatnya di atas jembatan hingga lampu merah pertigaan Jalan Adiaksa Baru, Makassar, pada Minggu 26 Juli sore. Kini pihak kepolisian dari Polsek Panakukang bersama Polrestabes Makassar masih berjaga di lokasi, melihat salah satu pihak kembali memasang pagar seng di lahan lokasi yang bersengketa. Saat ini alhamdulillah sudah terkendali tawuran. Cuma persoalan ada satu pihak yang perbaiki seng pagar. Itu bisa jadi memicu sekarang menahan diri masanya, ujar Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Uji Mughni. Uji mengungkapkan polisi sempat menarik mundur personel saat bentrokan kembali pecah karena kalah jumlah dari massa. Saat itu, kata dia, kedua kelompok sudah saling menyerang menggunakan busur. Pertama waktu cuma jumlah sedikit kebetulan saya yang pimpin saya tarik mundur karena sudah berterbangan busur karena jumlah tidak sama. Kami awalnya 10 orang sedang mereka ratusan jadi tarik mundur. Nanti setelah ada bantuan baru kita maju, katanya. Hadisnya bahwa pemerintah itu jangan membuat sebuah kebijakan yang malah merepotkan masyarakat. Harusnya kebijakan itu sudah ada basicnya, sudah ada yang menguatkannya, misalkan kebijakan tentang tempat pemilahan sampah ini. Harusnya kan pemerintah sudah punya, atau pemerintah kota sudah bisa membantu masyarakat, misalkan menyediakan tempat sampahnya, jangan malah mempersulit masyarakat lagi yang mencari, memilah sendiri. Harusnya mereka sediakan. Ya, kan ini repot, masyarakat lagi disuruh beli untuk kebijakannya pemerintah. Artinya dianggap belum siap, Pak, ya? Kalau saya menganggap belum siap, harus dipikirkan itu dan jangan sampai menjadi permasalahan lain nantinya muncul. Ya, sampah berserakan di mana-mana karena ditutupnya pembuangan sampah akhir. Sosialisasinya ke masyarakat bagaimana kita melihat? Belum. Sosialisasi belum maksimal. Ya, RT RW saja sekarang kesulitan mendapatkan tempat pemilahan sampah itu. Sudah ada berapa RT yang minta tolong untuk difasilitasi. Saya bilang ya, ini harusnya ada kesatuan gerak langsung dari pemerintah ketika kebijakan mau diterapkan. Harusnya pendukungnya semua sudah siap. Jangan malah masyarakat yang disusahkan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking pembangunan ruas Rantepaopang ala Baru Pubatas Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Toraja Utara, Sabtu, 25 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Bupati Tanah Toraja Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi. Ruas Rantepaopang ala Baru Pubatas Provinsi Sulbar merupakan bagian dari paket 6 Maltese Project, MIP. Dengan total nilai anggaran 239 miliar rupiah. Khusus di Kabupaten Toraja Utara, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar 42,7 miliar rupiah untuk penanganan 4 ruas jalan, yakni ruas Tedong Bonga Bunta Obatas Kabupaten Luwu, ruas Rantepaosa dan Batas Kabupaten Luwu, ruas Batas Kabupaten Tanah Toraja, Madandan, Alang-Alang Rantepao, serta ruas Rantepaopang ala Baru Pubatas Provinsi Sulbar. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, pembangunan ruas tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang dinantikan masyarakat, mengingat kondisi jalan yang cukup ekstrim dan kerap mengalami longsor. Saya berharap dukungan masyarakat.
Ini adalah pekerjaan jalan yang dinantikan karena kondisi jalan yang cukup ekstrim karena jalan sering longsor, kata Andi Sudirman. Dewan Pengurus Daerah, DPD, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Makassar resmi melantik pengurus Dewan Pengurus Cabang, DPC, Sekota Makassar untuk masa bakti 2026 hingga 2030 di Hotel Karbosi Premier, Minggu 26 Juli. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi internal guna memperkuat mesin partai hingga tingkat kecamatan dan lorong. Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan DPD PKS Kota Makassar Nomor 238, PC SK AS 21 DPD PKS Makassar 2026 yang menetapkan kepengurusan DPC sekota Makassar. Struktur baru itu diberikan mandat menyusun program kerja, memperkuat kaderisasi, merekrut anggota baru, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan pengurus DPC yang baru dilantik harus menjadi ujung tombak konsolidasi partai di tingkat akar rumput. Menurutnya, kekuatan PKS tidak ditentukan oleh aktivitas seremonial maupun alat peraga, melainkan kerja nyata kader di tengah masyarakat.